Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan, kenikmatan yang sangat luar biasa pada hari ini. Sebelumnya salam hormat dan salam sayang khusus guru besar Padepokan Sendang Jagat Muhammad Karyo. Salam persaudaraan sedunia untuk para master dan bakter. Di sini saya bersama Eyang Pretil hadir kembali lagi buat kalian. Kita nggak tahu kenapa tiba-tiba yang Pretil ini hadir. Ya mungkin kehendak Tuhan yang Maha Kuasa, beliau menolong kita. Alhamdulillah kita selamat dari tragedi yang kemarin. Kalian bisa lihat langsung ya, walaupun agak lebam sedikit, agak bengkak sedikit ya. Alhamdulillah udah dikompres, udah diobati juga oleh Eyang Pretil. Kami banyak-banyak berterima kasih sama Eyang karena sudah menyelamatkan kita. Amukan masah dari mereka itu sangat luar biasa, itu sangat ngeri banget, ngeri dan sangat ngeri. Jadi ini kita nih berada di wilayah mereka. Nah, tapi kita belum berani masuk nih, belum berani masuk. Jadi gimana menurut Eyang nih? Ya, menurut saya itu tunggu dulu. Jangan keburu nafsu atau tindakan yang gegabah, nanti bisa merugikan kita sendiri. Itu kita tunggu saatnya nanti, kan gitu. Baru kita melakukan untuk masuk ataupun penyerangan di rumahnya. Penyerangan di padepokannya. Iya, di padepokannya. Jadi supaya dia itu, perbuatan dia itu kan yang tidak diinginkan oleh warga. Iya. Nah, jadi saya datang kemari karena saya kontak batin. Itu maka saya datang kemari untuk datang di padepokan Ki Cokro. Ya. Saya itu tahu Ki Cokro itu siapa. Cuman Ki Cokro itu tidak tahu itu saya siapa. Iya. Kan gitu. Jadi karena saya ini datang jauh-jauh, saya dari Jawa, saya turun gunung. Karena ada ikatan kontak batin. Saya datang ke Sumatera untuk menyelesaikan atau meluruskan perbuatan Ki Cokro. Iya. Kan gitu. Benar-benar. Nah, jadi supaya masyarakat ataupun rakyat di desa ini jangan sempat terpisah dari yang lainnya karena perbuatan Ki Cokro. Itu mungkin saatnya itu ada. Saya jumpa nanti sama Ki Cokro. Itu saya dengar dia bisa mengobati, bisa dimintai tolong untuk berbuat jahat, bikin santet. Iya. Dan itu dia ada dengar kabar juga saya itu dia ada menggandakan uang. Benar. Apa betul? Itu yang satu lagi saya lupa itu. Apa itu namanya itu? Yang satu lagi itu lupa saya. Itu pasang ada susu. Itu pasang susu ataupun untuk buat pesugihan itu. Iya, karena kemarin yang kita masuk ke daerah itu memang bukan padepokan, mungkin itu salah satu tempat tinggal juga sih. Karena beliau ini ada rumahnya banyak gitu. Itu beliau ada pasien wanita masang susuk sama dia, tapi anehnya tuh pemasang susu itu kayak aneh gitu. Kenapa saya bilang aneh? Pasang susu itu tidak menggunakan pakaian gitu, hanya menggunakan pakaian dalam saja gitu. Itu kan udah nggak lazim seperti itu gitu, kita lihat kan. Betul. Saya bilang itu kenapa pasang seperti itu.
Karena setahu saya pemasangan susuk itu hanya beberapa titik saja kan. Contoh di muka itu hanya beberapa titik saja, tapi yang saya tahu ya, saya ketahui itu hanya pemasangan susuk itu hanya mungkin di wajah itu kan hanya beberapa titik, di badan beberapa titik gitu. Betul. Tapi ini sampai buka baju gitu, itu pun berdua mereka di kamar gitu. Itu kan udah aneh gitu, udah aneh. Iya. Udah aneh. Itu kalau pasang susuk itu pasiennya tuh datang, dia untuk ingin pasang susuk kecantikan, kan gitu. Iya. Dia pasang susuk supaya awet muda, kan gitu. Nah itu ada lagi, dia pasang susuk supaya kalau perempuan ini untuk menjaga kecantikannya, supaya pria atau lelaki yang nengok dia ini tertarik, benar. Iya. Tapi si wanita ini yang pasang susuk, dia kan belum tahu itu akibatnya macam mana. Iya. Kan itu. Nanti kelak suatu hari dia tiba-tiba sakit. Itu sulit untuk diobati. Nah, kalau nggak diambil yang susuk dia pakai, tapi nanti setelah diambil susuk dia yang dia pakai untuk kecantikan dia, jangan nanti terkejut, itu berubah mukanya itu menjadi nenek-nenek. Wah, lebih parah ya. Lebih parah. Dan gini ya, beliau ini kayaknya sudah menghasut para warga sekitar, serta bahkan maaf cakapnya Pak Kades di situ pun hanya nggak bisa ngomong gitu, nggak bisa ngomong sama beliau gitu. Itu yang kita sayangkan dari kemarin, bukan kita menyalahkan Pak Kades, cuman itu yang kita sayangkan gitu loh. Saat orang lain tuh di masa, beliau tuh hanya menonton, nggak ada toleransi untuk penyelamatan, kayak ada tekanan tersendiri dari Cokro gitu. Apa mungkin itu digendam atau apa, itu kita nggak tahu. Sebenarnya kita kemarin gimana ya, kita kalau udah lawan masyarakat itu, siapapun yang melawan masyarakat mungkin itu sangat berat. Iya betul. Payah, gitu. Kita nggak sembarangan. Kita nggak bisa sembarangan kita melawan masyarakat, kan gitu. Itu dampaknya atau efeknya itu banyak merugikan masyarakat. Nah, cuman karena perbuatan Ki Cokro ini tadi, dia telah melanggar aturan di agama Islam. Yang perbuatan kayak gitu itu nggak diperbolehkan di agama Islam. Iya. Nah, jadi saya datang dari Jawa ke Sumatera, saya mau menyadarkan Ki Cokro dan warga desa ini, supaya jalan kembali ke jalan yang benar, yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Nah, itu nanti ada saatnya nanti saya mau jumpa Ki Cokro. Tapi apakah Cokro ini memiliki beberapa kelemahan yang kelemahannya? Ada. Karena yang kita rasakan kemarin itu kan dia tuh ada juga lonceng. Iya. Serta contoh nih teman kita juga di sana nih, contoh teman kita di sana nih, si Tumin dan si Ki Amar. Iya. Beliau tuh dari sana juga kan gitu. Iya. Terpengaruh dengan aliran Cokro. Bahkan betul. menyebut guru Mas Karyo aja bukan guru lagi. Mantan guru, bahkan maaf cakapnya si Karyo manggil gitu. Oh iya. Apakah itu suatu permainan Cokro untuk membinasakan ataupun melawan Mas Karyo, atau memang mereka ini untuk membuat guru ini lemah, kan gitu? Itu tidak. Dia itu kan belum tahu Mas Karyo itu sebenarnya itu siapa. Iya. Kan gitu. Iya. Itu yang tahu kan saya. Iya. Nah, jadi tentang Ki Amar ya? Ki Amar serta sama Tumin. Ki siapa? Sama Tumin. Sama Ki Tumin. Itu dari pengaruhi
nafsu jahat, nafsu serakah. Nafsu serakah. Iya. Itu pengaruhnya dialirkan dari Ki Cokro. Ki Cokro itu ada kelemahannya. Nah, mungkin nanti saya bisa bilang ataupun kontak batin sama Mama Skario, kan itu, supaya dia memahami kelemahannya. Iya. Kan gitu. Kita juga butuh titik kelemahan mereka gitu. Iya. Karena dia ya. punya kekuatan rawa rontek. Benar, rawa rontek. Dan itu kisah begini. Sapu geni. Itu juga saya dengar tuh ada gunung mayat. Iya betul. Banyaklah keilmuan yang dia miliki. Seperti itu. Iya. Itu ada berapa macam yang dikuasai ilmu itu. Itu merasakan dia itu udah merasa hebat. Iya. Merasa tinggi ilmu dia. Itu di atas langit masih ada langit. Saya tutup ya. Biar hasilnya hidup. Dan gitu. Tapi dia itu tidak menyadari bahwasannya itu dia itu menganggap dirinya itu cukup hebat. Cukup hebat ya. Iya. Bahkan dirinya itu nggak ada tandingannya. Ini itu. Tapi kita juga lihat semalam itu ya. Dia itu mengobati salah satu pasien wanita yang wajahnya kayak terkena penyakit kulit itu. Itu hanya dengan usapan-usapan, mantra-mantra itu langsung sembuh Allah. Kenapa musiknya hidup ini? Nah, itu ada beberapa kekuatan. Saya lihat itu kayak ada bantuan-bantuan makhluk sih. Makhluk jin-jin gitu sih. Dan itu dia kan dibikin pengobatan. Ada yang luka-luka parah muka, yang macam diluka bekudis atau gatal-gatal gitu kan. Benar. Nah, diobati dia itu bisa sembuh seperti semula. Iya. Itu dia menggunakan kekuatan ilmunya rawa rontek. Gitu. Dari beberapa keilmuan itu ya untuk membantu pengobatan itu ya. Iya. Itulah untuk menyembuhkan orang yang luka kena penyakit kan itu. Itu bisa disembuhkan lagi sama dia itu macam semula. Macam dulu cemana itu wanita itu mukanya mulus gak ada cacat. Itu luka di muka perempuan itu yang berobat sama dia itu bisa disembuhkan melalui ilmu rawa rontek. Dan ini kita nanti akan menuju ke lokasinya beliau teman-teman ya. Sama guru juga sama Bunda Mawar. Jadi kita kayaknya akan datangi rumah Pak Kadesnya. Karena mungkin Pak Kades lebih paham tentang Ki Cokro karena keluarganya. Tapi ya mau kita desak juga agar Pak Kades itu mengertilah dengan kejadian ini. Yang seperti itu. Apalagi yang kita lawan ini mak-mak ya teman-teman. Mak-mak itu nggak usah dilawan lah saya bilang. Sekali kalian melawan mak-mak, waduh kayak gila jadinya. Ngeri. Itu bisa. Kita melawan itu tanpa kekerasan bisa. Kalau kita benar ya. Kalau kita benar. Benar. Kan gitu. Kita melawannya ini kan di jalur yang benar. Iya. Yang diridhoi yang kuasa. Benar. Kan gitu. Nah, itu kalau mak-mak yang ada ke situ dia timbul ada ucapan begini begitu, dia emosi, mau nyerang, itu kan bisa kita redakan. Iya benar. Kan gitu. Aduh. Dan oke lah buat sahabat-sahabat dimanapun kalian berada, sampai sini dulu acara kita. Nanti kita lanjut lagi perjalanan. Pokoknya kalian pantengin terus di seluruh channel Kesatria PSS ya. Saya pamit undur diri dulu. Saya Master BLS dan saya Eyang Pritil. Eyang Romo Pritil. Wow, yang paling ganteng ya. Ataupun disebut
Apa tuh? Gimana ya? Iyalah, itulah pokoknya. Itulah. Akhirul kalam dari kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.